Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik, guru SMP Negeri 6 Halmera Selatan. Saya mengajar bidang studi bahasa Inggris dan saya mengajar di SMP Negeri 6 dan pernah mengajar di pedalaman Papua kurang lebih 14 tahun. Alhamdulillah, di penghujung masa pengabdian ini saya mendapatkan kesempatan yang bagus untuk mencoba mengikuti apresiasi GTK tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Menengah. Dengan kategori yang saya ambil adalah GTK tentang pelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam atau juga yang disebut dengan deep learning dirancang oleh pemerintah sebagai salah satu pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk memahami materi secara mendalam dan bermakna, yang di dalamnya termuat 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Dari langkah yang tersebutkan di atas, maka saya berkesimpulan bahwa penerapan pembelajaran mendalam sasarannya bukan hanya semata-mata berada dalam ruang kelas, tapi juga berada di lingkungan luar kelas. Sehingga kegiatan yang tertuang dalam video ini, saya mengusung tema penerapan pembelajaran mendalam berbasis nilai sebagai sarana transformasi ilmu dan iman pada kelas 8 1 SMP Negeri 6 Halmera Selatan. Kegiatan awal yang saya lakukan sebelum pembelajaran dimulai adalah menyambut kehadiran siswa di gerbang sekolah untuk mengajarkan bagaimana mereka bersikap sopan santun atau bertata krama ketika bertemu dengan guru atau dengan orang tua, sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Setelah itu, saya mengajak mereka untuk berwudu dan melaksanakan sholat duha untuk menanamkan nilai keimanan kepada mereka dengan harapan menjadi budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari di lingkungan di mana mereka berada. Ketika berada dalam kelas, saya mencoba menerapkan pembelajaran mendalam menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan metode tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Yang pertama, pada kegiatan pendahuluan, saya menerapkan prinsip pembelajaran berupa berkesadaran untuk menanamkan pemahaman kepada mereka yang lebih mendalam tentang diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Menyiapkan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan, dan terjadi interaksi antara guru dengan murid atau murid dengan murid dalam bentuk tanya jawab, baik itu berupa merefleksi materi sebelumnya atau berupa pertanyaan pemantik menuju materi ajar. Kemudian bermakna, berusaha memastikan agar siswa memahami arti setiap kalimat yang saya sampaikan, baik itu manfaat, tujuan, serta aspek penilaian, sehingga mereka dapat mengaplikasikan di lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan mengembirakan, adanya rasa gembira di dalam diri setiap siswa dalam menerima pelajaran dan bukan semata-mata diukur dari seberapa banyak ice breaking yang kita tampilkan. Pada kegiatan inti dalam pembelajaran ini, saya sajikan sesuai langkah model pembelajaran problem-based learning. Antara lain, saya menampilkan beberapa gambar yang relevan dengan materi melalui infokus sebagai bagian daripada pemanfaatan digital. Dalam gambar ini, siswa dapat mengamati gambar tersebut dan menemukan berbagai masalah. Kemudian dalam bentuk kelompok kecil, siswa berdiskusi dengan penuh kegembiraan untuk menyelesaikan LKPD yang disajikan, dan guru mengontrol dan membimbing mereka yang belum paham dalam memecahkan masalah tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Rentetan dari kegiatan tersebut di atas adalah bagian daripada praktik pedagogik. Tahapan berikutnya, saya bersama peserta didik merefleksi kembali materi yang baru diajarkan untuk memastikan sejauh mana daya serap mereka, sekaligus memberikan penguatan agar siswa dapat memahami lebih mendalam tentang materi tersebut, sehingga dapat diaplikasikan dan direfleksikan dalam kehidupan nyata mereka sehari-hari. Selanjutnya, saya mengisi kegiatan PSBN yang merupakan kegiatan mingguan sekolah berupa tilawah, pengajian, ataupun perayaan hari-hari besar agama Islam
termasuk kegiatan rutinitas sholat duhur berjamaah untuk membina iman, akhlak, dan karakter siswa. Situasi dan tantangan yang dihadapi oleh kami dalam menghadapi ratusan siswa dengan berbagai karakter sangatlah kompleks, sehingga perlu mendapatkan dukungan maksimal baik dari orang tua, masyarakat, dan lingkungan sekitar, termasuk kurang tersedianya sarana yang memadai. Dengan kondisi lemahnya dukungan dari berbagai pihak tersebut, maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan siswa. Belum lagi dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang tidak terkendali. Banyak konten-konten negatif yang merusak moral dan akhlak peserta didik. Ini adalah tantangan serius yang mengancam keselamatan generasi muda ke depan. Untuk mengendalikan berbagai tantangan tersebut, kami melakukan kerjasama dengan komite sekolah dan pemerintah terkait, termasuk adanya penekanan penggunaan handphone untuk mencegah timbulnya hal-hal negatif yang mempengaruhi rendahnya minat belajar siswa. Upaya lain yang kami lakukan adalah melalui pendekatan nilai-nilai peningkatan iman dan takwa sebagaimana terlihat dalam video di atas, agar menjadikan mereka sebagai siswa yang berkarakter dan berakhlak mulia. Sebagai refleksi dari kegiatan ini, kami terus meningkatkan kerjasama dengan orang tua untuk memantau aktivitas anak-anaknya, sekaligus berperan sebagai teladan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut, dan ini sejalan dengan apa yang diprogramkan oleh pemerintah, yaitu program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Alhamdulillah dengan pembelajaran mendalam yang dilaksanakan baru berjalan 3 bulan ini, nampak ada perubahan yang signifikan terhadap peserta didik, di mana suasana pembelajaran yang berlangsung itu terlihat bagaimana mereka begitu antusias, mereka begitu bergembira, dan hal inilah yang diharapkan di dalam proses pembelajaran mendalam. Saya secara pribadi di penghujung masa pengabdian ini, sisa tinggal beberapa bulan ini, saya berterima kasih kepada pihak penyelenggara, dalam hari ini Direktorat Pendidikan Menengah, yang telah mengadakan kegiatan ini, dan ini bukan target kita untuk mendapatkan juara, tetapi bagaimana kita memacu kita punya pengetahuan dan semangat untuk tetap berkarya meskipun di usia kita yang demikian sejauh ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.